Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita memperingati hari yang istimewa, yaitu ibadah hari Pentakosta yang sudah masuk di dalam kalender gerejawi, tetapi tidak dimunculkan di kalender Masehi atau kalender internasional. Ya. Dan di hari Pentakosta ini saya ingin ajak jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mendalami sesuatu pribadi yang Tuhan Yesus janjikan dan Dia telah genapi. Mari kita sama-sama buka kitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mohon dengan kasih Kristus jemaat Tuhan berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita menghormati firman Allah, saya ajak jemaat Tuhan berdiri. Mari kita sama-sama berdiri. Kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Menghormati firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi yang harus kita hormati sebagai pengikut jemaat Tuhan Yesus. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang genap. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-15, beginilah sabda Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku.
sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayat 31 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari sabda dalam firman Tuhan yang saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu pemberian yang berkualitas dari Tuhan Yesus. Ya, jemaat Tuhan, papa, mama, orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya sangat tergugah hati dan sangat bahagia ketika ada jemaat yang memberikan kepada anaknya sepeda motor. Ya, memberikan kepada anaknya sepeda motor, apalagi anaknya adalah anak yang berprestasi, anak yang cinta Tuhan, ya. Itu adalah sebuah pemberian orang tua yang sayang kepada anaknya, ya. Dan juga orang tua yang cinta anaknya pasti memberikan penghargaan kepada anaknya lewat pemberian yang terbaik yang menjadi kebutuhan anaknya. Bisa saja laptop, bisa saja handphone, dan apapun yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan anaknya ketika anaknya masih menjalani pendidikan, ya Bapak Ibu. Dan orang tua kalau bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, begitu juga Allah Bapa Surgawi dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, yang memberkati hidup kita, yang memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Kebutuhan jasmani contohnya kesehatan, kemudian rezeki. Kebutuhan rohani adalah ketika jiwa kita dipulihkan, ketika kita berbeban berat. Tuhan memberikan pemulihan lewat kuasa-Nya. Ketika kita sakit, Tuhan berkenan memberikan mujizat-Nya. Itu adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan pemberian yang istimewa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini di momen hari Pentakosta, yang adalah bagi kita umat Kristen adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita perlu memahami bahwa Tuhan Yesus memberikan pemberian yang berkualitas yang bernama Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan yang Bapak Ibu bacakan di ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang kedua kalinya, Dia akan datang ke dunia ini. Terlebih dahulu Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, Bapak Ibu Saudara. Dan itu Tuhan Yesus nyatakan 2000 tahun yang lalu lewat peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem, yang bertepatan dengan hari Pentakostanya orang Yahudi. Kata Pentakosta itu artinya 50. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali belajar sejarah tentang Paskahnya orang Yahudi. Bapak Ibu, Paskah orang Yahudi itu memperingati tentang keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir, dan sekaligus memperingati Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Nabi Musa. Itu makna Pentakosta orang Yahudi, Bapak Ibu. Dan itu dihitung menjadi hari pertama. Dan di hari ke-50 orang Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan hasil panen gandum. Bapak Ibu, di hari Pentakosta meresponi
karya Tuhan yang telah membebaskan umat Israel, yang telah membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir lewat kepemimpinan Musa, sekaligus respon orang Yahudi karena Tuhan sudah memberikan hukum Taurat kepada Nabi Musa sebagai aturan yang tertulis, aturan rohani bagi orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakostalnya orang Yahudi, orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi dari berbagai daerah, dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hal itu. Tetapi siapa sangka di hari itu juga Tuhan Yesus mengutus menggenapi pemberian yang Dia janjikan, yaitu Roh Kudus. Di hari Pentakostal yang itu juga maka Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada ke-12 murid Tuhan Yesus dan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga itulah yang menjadi peringatan bagi kita umat Kristen yang membaharui kita sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Hari pertama bagi kita umat Kristen itu adalah hari Paskah yang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, genap di hari Minggu. Pada hari ketiga, hari Minggu itulah yang disebut dengan hari Paskah dan dihitung menjadi hari yang pertama. Kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah, Tuhan Yesus berkenan selama 40 hari menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya untuk menguatkan murid-muridnya, untuk menghibur murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin pada hari Kamis yang sudah berlalu, hari Kamis yang sudah berlalu sebelumnya. Dan Tuhan Yesus di hari Pentakostal menggenapi pencurahan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa Dia hadir untuk menyertai umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya sampai selama-lamanya lewat Roh Kudus. Dan ini adalah pemberian yang berkualitas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita juga, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah di hari Pentakostal, ketika Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Petrus yang menerima pencurahan Roh Kudus, dia berani memberitakan Injil, memberitakan berita kerajaan Allah, dan lewat hal itu dia berhasil memenangkan 3.000 jiwa pada waktu itu di hari Pentakostal, di mana 3.000 jiwa mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita melihat bahwa lewat Roh Kudus itu ada keberanian untuk murid-murid memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, dapat dipahami oleh semua orang Yahudi dari berbagai bangsa tentang berita Injil Kristus. Inilah Roh Kudus yang luar biasa bekerja, memberitakan kebenaran dan menguatkan orang-orang yang ada pada waktu itu, dan juga menguatkan kita yang hadir, yang masih hidup di dalam dunia zaman sekarang ini yang sangat modern, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan tersesat, Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus inilah yang dipercayakan untuk memimpin setiap langkah hidup kita agar kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang pribadi Roh Kudus ini, yang adalah pemberian Tuhan Yesus yang berkualitas. Silakan ditampilkan poin yang pertama. Roh Kudus adalah penolong, itu disimpulkan dalam ayat 16. Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus sebagai penolong yang senantiasa selalu bisa menopang kita ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat. Dialah yang akan memberikan pertolongan, menyatakan kuasa Tuhan Yesus untuk memulihkan kita, untuk memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita mengalami persoalan yang berat, ketika kita mengalami berbagai pencobaan dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi penolong yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itu saya simpulkan dalam ayat 17. Artinya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus yang sempurna, dan Roh Kudus bertanggung jawab sebagai roh kebenaran untuk mengingatkan kita, menasehati kita setiap hari, setiap waktu, agar kita bisa mengerti
kehendak Tuhan dan selalu ingat melakukan firman Tuhan, dan Roh Kudus sebagai roh kebenaran Dia yang mengingatkan kita supaya kita menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menolak nasihat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata, datang ibadah hari itu ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan Yesus, itu kewajibanmu. Bapak Ibu lakukan itu. Itu juga bisa menjadi nasihat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus memberikan pesan untuk berdoa, Bapak Ibu jangan keraskan hati, dengarkan saja, lakukan, turuti, berdoa. Karena itu adalah sebuah cara untuk Bapak Ibu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi, secara rohani. Ketika Roh Kudus menasihati untuk hiduplah dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang berkenan, yang benar di mata Tuhan, dengarkanlah itu Bapak Ibu Saudara, turutilah itu. Ketika Roh Kudus menasihati, mengingatkan hal itu. Terkadang orang-orang Kristen gagal hidup berkenan kepada Tuhan karena dia menolak untuk melakukan pesan Tuhan yang bisa saja disampaikan oleh Roh Kudus lewat hal-hal apapun. Bisa juga lewat mimpi, bisa juga lewat penglihatan, bisa juga ketika kita menjalankan aktivitas, ada sesuatu yang mengetuk hati kita untuk mengingatkan kita, kamu lakukanlah hal-hal yang baik, yang menjadi berkat untuk pasanganmu, menjadi berkat untuk anak-anakmu, yang menjadi berkat untuk orang tuamu, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itu juga bisa menjadi pesan Roh Kudus loh, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara kalau ada hal itu yang berbicara dalam hati Bapak Ibu secara pribadi. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus, Dia juga adalah Roh yang menginsafkan, yang mengubahkan orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sebagai bukti Dia adalah Roh kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Itu saya bagikan dalam poin yang kedua, saya simpulkan dalam ayat 17. Kemudian poin yang ketiga tentang Roh Kudus, yaitu Roh Kudus adalah penghibur. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sabda Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, janji tentang Roh Kudus ini Tuhan Yesus sudah sampaikan terlebih dahulu kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus menggenapi karya keselamatannya di kayu salib, dan sebelum Dia menggenapi hari Paskah, dan sebelum Dia naik ke surga. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyampaikan pesan tentang Roh Kudus ini kepada murid-murid sebelum Roh Kudus digenapi, dicurahkan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Dia sanggup memberikan penghiburan, Dia sanggup memberikan kekuatan ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya. Inilah Roh yang luar biasa, yang juga adalah bagian dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa sekalipun kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum melihat seperti apakah rupa wajah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka secara otomatis juga Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita pada saat itu juga, untuk tinggal dalam hidup kita, memimpin kita, menguatkan kita, menyertai kita, agar kita mampu menjalani hari-hari hidup kita yang tidaklah mudah, yang penuh dengan tantangan dan persoalan yang bahkan bertubi-tubi bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita, dan Roh Kudus juga yang memberikan jalan keluar bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah penghibur dalam ayat 26. Oleh karena itu, kiranya lewat momen Pentakosta ini, kita senantiasa mau membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja dalam hidup kita, yang memimpin kita, yang menasihati kita, yang
kiranya selalu mengingatkan kita agar kita semakin lebih dekat kepada Tuhan Yesus, supaya kita selalu lebih menghormati Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bagian kita Bapak Ibu Saudara adalah melakukan semua perintah Tuhan Yesus, karena itulah bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan ketika Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah Pentakosta ini juga adalah bukti Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Tuhan Yesus lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau sudah berikan kepada kami, yang menjadi jaminan bagi kami untuk menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, setiap hari, setiap waktu seumur hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melembutkan hati kami agar kami mau selalu mendengarkan perkataan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kami harus lebih dekat kepada ya Tuhan, dan melakukan segala perintah-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran-Mu ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang pemberian-Mu yang sangat istimewa, yang sangat berkualitas, yang adalah Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus yang Kau sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan semua, mari kita bersama-sama berdiri. Kita menghormati Tuhan Yesus, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan semangat, dengan sukacita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat bersama untuk kembali kepada WL sampai selama.